Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari kelompok 9 Perbankan Syariah Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya salah satu presentator yang akan menjelaskan tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah dalam akad musyarakah. Di sini saya ditemani dengan dua teman saya. Yang pertama, Umal Khairiyah, dan yang kedua, Venda Konata. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi musyarakah. Jadi, apa sih musyarakah itu? Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah pada umumnya berlaku pada bank-bank syariah. Nah, pada umumnya pula, pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh bank dalam bentuk kas yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian musyarakah dibagi antara mitra secara proporsional dengan modal yang disetor. Dalam pembiayaan musyarakah, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lain. Namun, setiap mitra dapat meminta mitra lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang pembiayaan musyarakah. Menurut Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk saling menguntungkan dalam sebuah usaha. Jika ada kerugian, maka akan ditanggung bersama dan penghasilan atau keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, teman saya yaitu Umal Khairiyah akan menjelaskan tentang macam-macam musyarakah. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dari musyarakah. Nah, sekarang macam-macam dari musyarakah, yaitu ada musyarakah kepemilikan dan yang kedua ada musyarakah akad. Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat, atau yang berakibat pemilikan satu aset dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Kalau musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dengan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Dan di dalam musyarakah akad ini ada beberapa jenis akad. Yang pertama ada akad inan, yaitu akad ini terjadi apabila ada dua belah pihak yang memberikan modal dalam jumlah yang berbeda. Dan keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang telah disetorkan. Ada syirkah akad mufawadah. Syirkah ini terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama. Jadi keuntungan atau kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah besar yang sama. Ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Syirkah wujuh dinamakan demikian karena syirkah ini hanya mengandalkan wujuh atau wibawa dan nama baik para anggota. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan akad musyarakah tersebut. Rukun yang pertama adalah ijab dan qabul atau sigat. Nah, pada akad musyarakah ini, ijab qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, penawaran dan permintaannya harus secara jelas menunjukkan tujuan akad.
Yang kedua, penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak berlangsung. Yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis. Nah, rukun yang kedua adalah adanya dua pihak yang berakad atau akidain. Nah, tidak mungkin sebuah akad terjadi apabila tanpa melibatkan pihak yang berakad. Dan rukun yang ketiga adalah adanya objek akad atau mauqut alaih. Nah, ketika kedua belah pihak hendak melakukan akad, maka hal lain yang harus diperhatikan selain rukun yang tadi itu adalah objek akad, yaitu modal dan kerja. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dari musyarakah. Yang pertama, ucapan. Berbentuknya pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak musyarakah dicatat, dan pihak yang berkontrak disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Nah, adanya objek kontrak dan dana. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Dan untuk aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Venda Konita. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah. Dalam aplikasi musyarakah pada perbankan syariah, bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan suatu proyek yang dianggap fleksibel berdasarkan dengan prinsip musyarakah. Penyertaan musyarakah merupakan salah satu perangkat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam investasi. Adapun tujuan dari musyarakah ini adalah agar sumber dana yang dikerahkan dari masyarakat bersama dengan mitra usaha yang lain dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan. Aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah, yakni musyarakah digunakan untuk jangka pendek, misalnya pembiayaan perdagangan, ekspor impor, atau keperluan khusus nasabah lainnya. Dalam pembiayaan proyek, musyarakah diaplikasikan di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua, model ventura. Pada bank-bank yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah ditetapkan dalam skema model ventura, di mana penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi baik secara singkat maupun bertahap. Adapun mekanismenya yaitu, yang pertama, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Yang kedua, nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan hasil sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan review. Yang ketiga, pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang keempat, nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Yang kelima, pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Yang keenam, dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Yang ketujuh, dalam hal pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atau atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Yang ke-8, jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Yang ke-9,
Pengembalian pembiayaan atas dasar akad musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembayaran, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah. Yang terakhir, pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Selanjutnya yakni skema pembiayaan musyarakah yang sudah tertera di PowerPoint. Penjelasannya yakni nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola hasil usaha, yang mana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Contoh kasus akad musyarakah. Terdapat dua orang yang melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Afif dan Jibar. Afif memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Jibar juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Jenis syirka yang dipakai adalah syirka inan, di mana Afif memberikan modal sebesar 40 juta dan Jibar memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk nisbah bagi hasil sebesar 60% untuk Afif dan 40% untuk Jibar. Dalam musyarakah, tidak menjadi masalah apabila Afif mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi dari Jibar meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Jibar, selama itu sudah disepakati di awal. Alhasil, usaha tersebut berjalan dan keuntungan yang diperoleh sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini, Afif mendapatkan porsinya 600 juta dari 60% penghasilan hasil yang diperoleh, dan Jibar mendapatkan porsinya sebesar 400 juta, yakni dari 40% dari hasil yang diperoleh, sesuai dengan besar modal yang dikeluarkan di awal. Sekian pembahasan aplikasi akad musyarakah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.